kenapa ya ramai-ramai? Romo udah Ada datang. apa? Sudah datang. Ini Romo kami lagi latihan. Oh latihan. Iya. Acara apa? Kami mau ngadakan acara reuni keluarga besar. Oh Romo. baik-baik Ya. baik ya. Romo sudah datang, kita siapin kursi. Siapin Gimana? kursi dulu ya. Ya boleh, Bentar ya, yuk Romo. mari Dulu kita ya, Romo, sebentar, kumpul-kumpul. Romo. Yuk. Bentar ya. Nah, Bro and Sis, dimanapun Anda berada, kita ketemu lagi dalam acara yang sudah kita tunggu-tunggu bersama, yaitu A Morning Cup of Worship with Kelasi. Dan spesial sekali, hari ini kita kedatangan tamu istimewa, Siapa tuh? Romo Surya Awangga Awangga SY. Selamat jumpa. Halo, Romo. Semuanya. Ya, ini Romo, kami tadi lagi latihan karena mau ada reuni. Nah reuni ini latar belakangnya gini Romo, kita kan punya banyak sekali saudara. Nah kadang-kadang tuh saya ditanya sama anak saya, Pak kalau orang tuanya papa tuh siapa namanya? Gitu kan. Terus nanya lagi, terus orang tuanya lagi siapa lagi namanya? Begitu. Nah dengan begitu Romo, kami itu kalau reuni pengen supaya antar anggota keluarga itu saling mengenal begitu satu sama lain gitu Romo maksudnya. Ya Lebih baik benar. sudah Heeh. Sekian tahun kita mengalami pandemi, Ya. jadi nggak bisa kumpul keluarga besar. Nah Betul. sekarang sudah mulai endemi, ya kita rencanakan ada acara keluarga besar, reuni keluarga besar Romo. Ya. Wah itu baik sekali ya karena memang kumpul-kumpul reuni dan melacak silsilah ke belakang itu bahkan ada rekam jejaknya di kitab suci itu. Wow. Ada Ya Romo. ya Nah, kita Romo pasti nanti Heeh. bawain. Sharing tentang ini. ya itu nanti kita sharing-sharing soal itu ya. Iya. Sama ini loh Romo, anak saya tuh ada ngomong juga, Mm-mm. katanya temennya tuh bilang, kenapa sih kok aku tinggal di keluarga yang kayak gini, Oh. terus nggak kayak kamu, nggak kayak teman kita yang di sana, terus karena kita kayak orang India nih mau suka nyanyi-nyanyi, Oh. jadi saya ajak dia nyanyi, suruh nyanyi nih. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Sekali lagi, saya mau ikut Yesus. Sungguh kami mau untuk ikut Engkau Yesus. Mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau
Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Benar, kami mau untuk selalu mengiring Engkau. Sebab Engkau Allah yang begitu baik bagi kami. Engkau telah pilih kami. Engkau telah rancangkan kami sejak dalam kandungan. Semua bukan satu kebetulan, tapi Engkau punya rencana yang indah bagi hidup kami. Terima kasih untuk segala berkat dan anugerah-Mu di dalam hidup kami. Kami yang tanpa jasa, tapi Engkau begitu menyayangi kami. Bahkan kami sering menyakiti Engkau, Bapa. Dan saat ini, kami mau untuk semakin mengenal Engkau. Ajar kami, Tuhan, untuk mengerti akan kehendak-Mu, agar kami dapat menyenangkan-Mu. Ajar ku mengerti segala rencana-Mu. Ajar kami untuk berserah. Ajar ku berserah hanya padamu. Pimpin kami, pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu, dan ajar kami untuk berharap selalu kepadamu. Ku berharap hanya padamu, ya Bapakku, Bapakku. Ajar segala rancangan-Mu
terjadilah menurutmu, menurut kehendakmu, terjadilah menurutmu, menurut kehendakmu, terjadilah. Benar Tuhan, biarlah semua terjadi menurut kehendak-Mu. Sebab sungguh kehendak-Mu adalah yang terbaik bagi kami. Rancangan-Mu adalah rancangan yang indah, bukan rancangan kecelakaan. Terima kasih Tuhan untuk semua anugerah dan kebaikan-Mu yang terus-menerus di dalam hidup kami. Kasih-Mu tiada batas. Dan saat ini kami mau ungkapkan bahwa hidup kami adalah milik-Mu. Dan biarlah hidup kami boleh untuk menggenapi firman-Mu. Dan tanda mujizat-Mu akan menyertai tiap langkah kami Tuhan. Ini doa kami Tuhan, ini doa kami. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Sungguh Tuhan, hanya Engkau yang paling sempurna. Tuhan, Kau sempurna di dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Dan karya-Mu, kami mau serahkan hidup kami. Serahkan hidupku, pulihkan dengan Roh-Mu. Sungguh Tuhan, hanya Engkau yang paling sempurna. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan
Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih untuk rancangan-Mu bagi kami. Terima kasih. Kau juga telah kirimkan gembala-Mu yang Kau pakai luar biasa, Romo Surya Awangga, yang akan membagikan sharing-sharingnya bagi kami. Ajar kami untuk mengerti apa yang hendak Engkau sampaikan lewat Romo Surya Awangga ini. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dan kami percaya semua adalah yang terbaik. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih atas pujiannya yang sangat indah mengawali yang ngobrol-ngobrol sharing-sharing pada pagi yang indah ini. Sebentar lagi itu mau Natal, biasanya habis Natal lalu juga kumpul keluarga atau dan seterusnya. Lalu bentar lagi juga mau Imlek, itu pasti identik dengan keluarga. Dan saya itu senang karena kitab suci kita itu kalau diringkas ya itu kitabnya keluarga dari keluarga Adam, keluarga Abraham, keluarga Daud, keluarga Musa, keluarga Pak Yusuf dan seterusnya. Nanti endingnya keluarga Allah. Nah, kita kumpul di sini maupun yang online judulnya tetap keluarga Allah. Di bacaan tanggal 17 Desember ini ada yang menarik, Matius bab 1 ayat 1 sampai 17, itu kan judulnya silsilah Yesus Kristus. Injil Matius itu mengawalinya dengan inilah silsilah Yesus Kristus, anak Abraham, anak Daud. Nah, silsilah itu apa coba? Silsilah ya akar sejarah pohon keluarga ya. Semua punya silsilah ini. Atau nama marga itu, marga dilacak mundur ke belakang, ketemunya oh ini temannya, ini saudaranya, ini nikah sama ini dan seterusnya. Biasanya yang dipakai garis laki-laki sih memang karena kita paternalistik. Ya betul tadi kalau kumpul keluarga kadang harus dijelaskan ya oh bibimu, ini tantemu, ini ommu, itu kakek nyebutnya. Ya kadang ada yang nggak mau disebut tante gitu ya karena masih muda kok tante, panggil cici gitu, panggil kak gitu ya. Nah, yang menarik adalah Yesus pun di dalam Injil dengan Injil Matius itu juga ngajak hal yang sama, mencermati bagaimana sejarah keselamatan atau Yesus Kristus enggak tiba-tiba langsung jebret ada di dunia, lacak mundur sejarah ada. Maka disebutkan anak Abraham, anak Daud. Kalau kata anak di sini bukan langsung anaknya Bapak Abraham langsung gitu ya, tapi keturunannya, keturunan Abraham, keturunan Daud ya jelas itu di Matius bab 1 tadi. Persis kalau juga bertanya apakah semuanya serba oke, ternyata kalau kita ngecek kalau kumpul-kumpul nggak serba oke loh keluarga kita itu kadang karena mungkin kebanyakan lagu ini wong kong ini kok dibanding-banding ke saing-saing ke, lihat saja dari kumpul-kumpul baik ketemunya kok wah itu habis beli ini, wah itu di sini, oh dia punya kasus loh, begini dia itu nikah sama itu, nah dan seterusnya. Ketemunya kok nggak enak gitu ya kadang. Betul, saya pun mengalami kalau kadang ketemu kumpul keluarga tidak 100% keluarga saya pribadi ya, keluarga besar saya itu bebas dari masalah. Ada yang itu ternyata punya riwayat ini, oh itu kakek yang begini, loh kok ininya istrinya banyak lebih dari satu gitu dan seterusnya. Itu juga ada dan ternyata oh iya ya keluarga saya tidak keluarga besar ya, tidak serta-merta mulus atau beres-beres saja. Tentu kita punya masing-masing histori itu. Tetapi Injil hari ini yang kita renungkan itu ternyata tidak hanya ngomong soal itu. Mencoba membaca perspektif sejarah keluarga silsilahku lewat perspektif rohani atau ilahi. Nah, apa pesannya? Syukur kepada Allah bahwa paus kita yang sekarang itu sangat concern pada keluarga. Saya senang baca buku Amoris Laetitia, sukacita kasih ya. Kalimat pertamanya bagus sekali. Sukacita keluarga adalah sukacita gereja. Jadi menurut saya panggilan kita nih keluarga-keluarga Katolik itu ya bersukacita. Dengan demikian gereja pun bersukacita. Nah, sejarah keluarga itu kan rencana Allah di dalam setiap diriku. Rencana Allah yang menyelamatkan lewat ya entah papa mama, kakek nenek, buyut dan ke atas dan seterusnya.
juga termasuk mereka yang mungkin nyebelin atau menyakitin kita dari sekian anggota keluarga, kok ya ada ya misalkan lupa bayar utang, itu serius itu, yuk ada gitu loh. Ya, tapi mari kita lihat bahwa Injil Matius tadi mengajak kita menerima, satu menerima, kedua mengapresiasi dan make it better. Mungkin kita nggak bisa memilih di mana kita dilahirkan, oleh orang tua siapa, di tempat mana, jam berapa, hari apa. Dan kita nggak milih orang tua saya kok nggak spek artis ya misalkan, kok bukan mama saya kok bukan Britney Spears, papa saya kok bukan David Beckham ya kan, memang nggak bisa. Tetapi coba kita cek. Nah, tadi di Injil juga disebutkan ada nama-nama yang mungkin punya cacat atau luka atau sejarah tidak sedap di dalam hidup. Itu nenek moyangnya Yesus loh itu. Nah, apakah dengan demikian otomatis ada cacat juga dalam diriku? Enggak. Harapannya begini, kita membuat hal ini lebih baik, make it better. Keluarga kita boleh tidak sempurna, tetapi anak-anak yang ya lahir dari keluarga-keluarga ini harapannya memiliki sesuatu yang lebih baik dan lebih baik. Itulah ajaan Allah untuk keluarga-keluarga. Kita tidak bisa merubah sejarah tadi yang mungkin nyebelin atau ada luka, dan mungkin Natal kali ini aku belum bisa memaafkan, maka sebelum Natal lu mencoba memaafkan, healing terhadap sejarah keluarga itu sangat penting. Termasuk juga anak harapannya tidak lahir dan bertumbuh dalam luka-luka ini tadi, luka-luka batin. Kan nggak lucu juga yang bikin sejarah atau luka batinnya nenek moyangnya, lalu anak turunannya diteruskan. Nah, itu namanya perang keluarga, perang marga, perang suku, bahkan itu tidak disarankan. Nah, keluarga kita memang tidak pernah sempurna, tetapi ia selalu layak untuk dicinta. Nah, itu kalimat favorit saya, itu quote penting hari ini. Dan ajak selalu keluarga-keluarga ini untuk aktif menggereja. Kakek nenek saya itu tidak Katolik, tetapi orang tua saya sangat ya Katolik, ya, mereka bagus dewasa, dan kemudian merasakan bahwa oke, dengan kekatolikan ini bisa buat banyak hal, bisa bakat-bakat tuh diterima di gereja itu loh, meskipun kadang hanya ya kalau saya dulu ya jaga parkir atau ngipasin areng di gereja, tapi itu saya senang lewat kipasan areng saya misa jadi meriah gitu. Coba saya nggak kipas-kipas arengnya kan nggak nyala waktu pendupaan gitu kan, atau jaga parkir jemaat bisa aman, atau kur pelayanan. Orang tua saya senang kur, tempat rumah saya itu alat kur juga lengkap. Dari kecil saya dididik, oh itu ya, maka akhirnya terlalu aktif di gereja, saya kecanduan, udah jadi romo sekalian. Nah itu loh, jangan pernah melihat cacat-cacatnya keluarga, tapi kalau Allah berkarya pun yang nggak sempurna bisa loh jadi saluran pelayanan gitu. Pelayanan gitu Allah nggak meminta kita harus sempurna dulu baru oke, kamu sempurna aktif, tapi mungkin ketidaksempurnaan kita mungkin kadang juga cacat, fals, dan mungkin ada ganjelan. Tuhan hari ini aku belum mengampuni sesama itu, tapi kok aku ajak pelayanan, ya memang gitu. Cintailah gereja dengan berbagai macam cara gitu. Bakatmu yang kecil sederhana itu pun berguna ya. Para rasul itu kan bakatnya macam-macam juga, nelayan, pemungut cukai, bukan orang-orang yang rohani semua loh itu awalnya, tapi kok dipakai Allah, iya ya, dan keluarga mereka jadi keluarga berkat. Maka ajaan saya bagi keluarga tadi itu memang nggak sempurna, tapi selalu layak dicinta. Sarang hiu, iya, itu ada lagi ngobrol. Kalau ini Romo, kalau ada pertanyaan, oh berarti kita ini satu saudara ya, satu keturunan ya, itu gimana cara menjelaskannya ya Romo? Untuk ke anak-anak iya. Itu ya, betul bahwa ya ada keturunan yang biologis ini ya, diwariskan dari orang tua kita, lalu orang tuanya orang tua kita dan seterusnya, itu memang itu diterima sebagai jalan keturunan, kalau nggak mungkin nggak ada kita. Nah, yang perspektif rohaninya terhadap jemaat itu juga keluarga Allah itu tadi. Paulus memakai istilah keluarga Allah, artinya mengatasi yang ini biologis ini, tapi harapannya itu memberi perspektif bahwa enggak eksklusif gitu dok, tapi kepada siapapun yang berbuat baik, bahkan dikatakan yang mendengarkan dan melakukan kehendakku dialah
saudara laki-lakiku, saudara perempuanku, dialah ibuku. Wow, itu kalimat yang sangat jelas. Maka menyambut setiap orang perspektifnya saudara, itu yang diajak gitu. Maka itu tadi, nggak usah kebanyakan nyinyir, iri, gibah, lambe turah, hoax, gosip dan seterusnya. Itu toksik menurut saya ya. Lagu-lagu rohani dalam gereja pun itu loh, saudara, mari semua dan seterusnya itu dan menurut saya ini tantangan sekaligus peluang gitu loh untuk ya kita Catholic Family Ministry atau siapapun kelompok kategorial kita masing-masing. Nah, itu tantangannya challenge-nya. Kok susah Romo? Itulah tantangannya gitu ya. Kalau nggak di challenge, nggak diingetin itu kadang lupa gitu ya. Ya itu. Terutama mengasihi gitu loh. Berat ternyata ya, apalagi yang keluarga yang melukai gitu loh. Saudara tapi kok toksik, wah berat itu ya. Ya itu tantangannya. Nah, tentu kami ini banyak belajar dari keluarga kudus itu sendiri ya. Nah Romo, itu ya. dia. Karena kan keluarga ini datangnya dari ketidaksempurnaan. Betul. Ya. Bahkan mungkin waktu itu terjadi goncangan hebat di keluarga ini sendiri karena Ya. kan sangat tidak mudah. Betul. Apalagi bagi Bapak Yosef yang menerima Maria yang sudah mengandung. Betul. Itu ya Romo, jadi banyak belajar tapi memang nggak mudah ternyata Romo Betul. belajar dari keluarga kudus ini Romo. Ya, kalau kita boleh belajar dari keluarga kudus, ya memang bukan keluarga yang serba bersih, aman, rapi, mungkin good looking, enggak good looking, enggak good looking dan seterusnya. Kita melihat bahwa keluarga kudus adalah keluarga yang berjuang bersama-sama Allah gitu loh, mengatasi masalah-masalah tadi dengan kerjasama dengan yang ilahi. Maka pengungsian ke Mesir jalan bareng, mencari tempat untuk melahirkan Yesus jalan bareng, dan menghadapi pengejaran-pengejaran kita kan ada peringatan para martir, bayi-bayi martir pertama dihadapi bersama. Dan yang paling pokok kedua-duanya Yusuf dan Maria mendengarkan sabda Allah khususnya lewat malaikat tadi. Nah peka, keluarga yang peka, kupingnya rohani itu dipakai gitu loh supaya denger. Wong kadang ya capek ya udah dikhotbahi macam-macam, baca ayat macam-macam nggak denger Romo. Tuhan nggak pernah tidur tapi kita yang ketiduran. Gusti mboten sare ning kula sing keturun. Nah itu kayaknya bener itu kayaknya. Maka telinga rohani Bapak Yusuf, telinga rohani Ibu Maria itu yang membuat mereka jalan terus bersama kehendak Allah meskipun tidak sempurna loh dan masalahnya banyak loh itu. Ya betul. Saya juga bayangin serem gitu ya, dikejar-kejar, bawa bayi merah, pindah ke luar negeri ke Mesir, nggak usah ditanya ngecap paspor dan visa belum, nggak ada zaman itu ya. Dan tantangan sosial, wah kok sudah hamil duluan dan seterusnya. Itu. Semoga kita bisa menyerap inspirasi baik menjadi keluarga zaman now yang tantangannya tambah aneh-aneh ya keluarga sekarang ya. Gimana bro, sudah lebih jelas ya kita sekarang, jadi kita tetap mantep ya. Mantap. Kalau di keluarga kita mesti harus ada reuni Ya. ya, untuk jadi lebih anak-anak lebih kenal Kenal. saudaranya yang lain. Dan tadi ada quote Romo tadi yang luar biasa, kita mungkin bukanlah keluarga yang sempurna, tetapi yang pasti kita layak untuk dicintai tadi. Itu semakin menguatkan kita ya. Mau kaya, mau miskin, Nah. pekerjaannya apapun ya Ya. Romo ya. Semua itu baik di mata Tuhan ya Romo ya. Ya. Ya, dan kita juga percaya kalau waktu Tuhan pasti yang terbaik. Ya. Seperti lagu pujian ini yang akan kita naikkan. Kalau Tuhan izinkan sesuatu yang terjadi, kita mau percaya semua adalah yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, kami sungguh percaya, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan, waktu Tuhan pas
terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang Tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Saudari-saudara terkasih, kita tutup dengan doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah yang Maha Kuasa, pelindung keluarga kami bersyukur karena Kau perbolehkan belajar dari firman-Mu untuk semakin mengasihi keluarga kami, belajar melihat rencana-Mu lewat sejarah atau silsilah keluarga kami. Kami yakin bahwa Engkau menggariskan rencana yang indah, yang baik bagi hidup kami dan nanti keturunan kami lewat sejarah ini. Dan kami belajar untuk menerima pula mungkin kekurangan atau hal yang kurang berkenan bagi kami di tengah keluarga kami. Kami hendak terus berhimpun sebagai keluarga-keluarga-Mu, mewujudkan keluarga Allah, karena nanti kami semua Kau kumpulkan dalam kerajaan-Mu yang mulia di hari kemudian. Sertailah keluarga-keluarga yang berhimpun di sini, berkatilah seluruh pencari mata pencarian, berkatilah mereka yang masih bersekolah, berkatilah mereka yang sedang kuliah, berkatilah mereka yang sudah renta atau terkena penyakit. Semoga mereka senantiasa membagikan kasih dan kegembiraan dan kebaikan-Mu lewat tugas dan tanggung jawab mereka masing-masing. Kami mohon berkat-Mu ini bagi kami dan mereka yang masih juga dalam pergumulan. Semoga senantiasa boleh belajar dari keluarga kudus Nazaret yang terus berhimpun, terus bersekutu, terus mendengarkan suara-Mu meskipun kadang diterpa aneka guncangan dan masalah. Dan semoga berkat-Mu turun melimpah atas kami dalam mempersiapkan masa Natal ini terutama. Allah Bapa yang Maha Baik memberikan berkat-Nya bagi kita, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Francis, usai sudah perjumpaan kita hari ini. Terima kasih Romo sekali lagi sudah dijelaskan tentang silsilah Kristus yang menjadi yang menurunkan kita sampai sekarang ini ya. Dan kita adalah benar-benar menjadi anak-anak Allah, satu saudara, kita saling mengasihi. Francis, yang hari ini harus di like, kemudian di komen, harus di share dan di subscribe ya. Dan kita akan kembali ketemu tentu saja dalam acara A Morning Cup of Worship with Kelasi. Sampai ketemu.